Halo, kembali lagi di channel gue Berto Ancila dan kali ini gue pengen nge-review sebuah mainan yang eranya sih sebenarnya udah lewat ya, tapi memang karena gue baru punya dan gue juga cukup suka dengan mainan ini, gue jadi pengen nge-review ini. Ya, seperti yang kalian sudah bisa lihat, tentu saja ini adalah Ultra Monster Series atau Ultra Kaiju Series ya, Windam. Nah, Windam di sini nih bukan versi apa ya? Bukan versi Capsule Monster, bukan versi apa namanya? Market Monster yang di Mebius. Kalau Capsule Monster kan itu Ultra Seven ya, Market Monster kan Mebius, tapi ini memang versinya yang di Ultraman Z sebagai robot atau apa ya? Airborne Armor nomor 2 ya, apa Tokuuki Nigo Windam. Iya, terus di sini ini adalah cardnya sama kayak King Joe kemarin, ini dia nomor 124 ya. Ini juga ada datanya sedikit soal tinggi, berat, terus ya segala macam-macamnya yang dalam bahasa Jepang inilah. Ya ini memang ini. Ini ada harganya 119.000, tapi kemarin gue belinya pas lagi diskon ya. Diskon penghabisan seri Z deh kayaknya, karena meskipun harganya segini nih, kemarin diskon 40% jadi kayak sekitar 70.000 deh kalau nggak salah. Gitu sih, harganya jadi segitu dan gue baru punya nih, mumpung ada gitu kan. Ya udah akhirnya gue beli aja. Ini Windamnya kayak gini, dia masih soft vinyl ya, soft vinyl, soft ubi. Ini ya dia ini nih catnya silver total. Ini bukan warna plastik ya, tapi emang ini silvernya tuh silver total warna cat warna perak. Ini semua badannya dicat dan juga ada tambahan merah yang di bagian atas kepala, di matanya warna emas dan ada merah sedikit di bagian pipi bawah gitu ya. Oh iya, ini juga nih yang gue suka dari mainan ini nih. Dia tuh semua detailnya tuh terrepresentasikan atau tercipta ulang dengan baik lah istilahnya. Jadi di sini tuh kan dia titik ya, banyak lubang, banyak titik-titik di badannya emang yang ada di TV ya tercipta ulang di dalam bentuk mainan ini dengan sangat baik kayak gitu. Oh, ini detail belakangnya kayak gini nih. Dia tuh di sini ada kotakan kecil ya. Bisa kelihatan jelas kan ya, ini ada kotakan kecil yang gue kira kepalanya Windam tuh udah bagian lengkungannya tuh cuman melengkung aja, tapi ternyata ada kotakan kecil sedikit kayak kamera belakangnya Gundam sih. Biasanya gue merasanya kayak gitu. Terus apa ya? Dia kan robot ya, dia robot. Awalnya gue nggak suka sih. Gue awalnya nggak suka dia sebagai robot gitu loh. Dulu gue ngerasa kayak nih robot tapi kok pilihannya Windam ya. Tapi setelah gue nonton Z sampai habis, setelah nonton Ultra Seven, gue lagi nonton Ultra Seven ya, dan ini kan salah satu kapsul monsternya si Ultra Seven gitu, dan akhirnya gue bisa suka juga. Dan juga kalau dia di Ultra Seven dan Mebius ya Ultra Seven sih terutama, dia tuh monster kan, bukan robot, dia emang monster yang emang kebetulan bentuknya tuh besi, banyak lubang kayak gini, jadi dia makhluk organik hitungannya, bukan robot tuh cuman baru di Z doang kayak gitu. Terus artikulasi kali ya, artikulasi tuh yang gue kurang suka tuh adalah potongan lengannya ini sih, potongan sendi pundak, sendi lengan, sendi pundak ya. Dia tuh miring kan. Biasanya kan kalau Sofubi kayak di sini gue ada si King Joe Storage kan jelas di potongan sendinya ada di sini ya. Ultraman pun ya sama lah, Kaiju dan mungkin beberapa kaiju dan tentunya semua Ultraman jelas potongan sendinya kan ada di sini. Harusnya sih semua Ultraman potongan sendinya pas di bagian sini ya, garis lurus ini ya. Tapi kalau dia nih miring nih. Jadi ini gue ngeposein dia kayak gini sih. Sehingga kalau dia berpose tuh tangannya malah gini doang. Sayang sih menurut gue, kayak ya kok potongan sendinya begini ya. Malah jadi lebih cocoknya jadi pose terbang sih kayaknya. Kalau dengan sendi swivel yang kayak gini tuh dia malah jadi kayak cocok buat posisi terbang gitu daripada posisi berantem. Kan kalian ingat ya, baik di apa namanya, gue mikirnya kalian mungkin nontonnya di Z doang kali ya, mungkin kalian belum nonton Mebius, belum nonton Ultra Seven, tapi dia kan banyak gerak juga ya, tapi sayang banget potongannya di sini. Sedangkan kalau
ini kan versi yang udah ngikutin standarnya Sofubi Ginga kan. Sedangkan kalau di Sofubi yang asli, Sofubi Windam yang sebelumnya yang Mebius ke belakang itu tuh dia potongannya sama, potongan ininya masih sama, tapi sikutnya lebih nekuk sehingga kalau buat pose kayak pose standby menyerang ya, kalau mungkin kalian ingat di Z gimana, ya dia tangannya lebih ke atas gitu, sikutnya lebih naik ke atas sehingga buat pose yang tadi tuh ya pose standby nyerang atau bahkan pose nembakin sinar beam atau beam yang ada di bagian merahnya ini nih lebih cocok kayak gitu. Dan juga gue nggak tahu ya ini tuh seberapa sering kenanya, tapi yang gue lupa gue sebut adalah molding kakinya masih sama kayak dia nih, molding kakinya masih sama kayak dia, di mana kayaknya nggak lurus-lurus amat gitu loh pas di apa, pas di kalau diberdiriin kayak gini ya, sehingga dia kayak kesana kayak miring ke belakang gitu. Kalau kalian lihat kan, nah ini kalau kita sampingin ya. Nah kalau di sini kan King Jo kayak lebih apa namanya, lebih condong ke depan ya, kayak condong ke depan gitu. Sambil gue coba. Nah ini kan kesana kayak King Jo lebih condong ke depan ya, sedangkan si Windham ini malah condong ke belakang sih, lebih miring ke belakang gitu, aneh ya. Tapi ya gini sih, perbandingan tingginya juga kayak gini. Windham tuh tinggi banget karena hitungannya ini sih, hitungannya sirip di kepalanya ini sih. Gue setelah gue baca-baca juga, Windham itu kan dasar desainnya adalah burung hantu ya, burung hantu Great Horn atau apa gitu istilahnya. Cuman gue terus sama pacar gue juga mikirnya, karena pacar gue nonton Ultraman Z juga ya, dia ngelihat ini tuh lebih sebagai robot ayam sih, gara-gara siripnya jambulnya ini kayak gini. Wah ini gue coba deketin mukanya dulu. Nih mukanya detail ya. Moldingannya kan bagus kan kayak tadi gue bilang. Cuman kalau mau lebih ngelihat detailnya ya, ini detailnya detail banget sih. Keren ya. Keren banget lah. Oh ya tapi di punya gue sih waktu gue belinya kan baru ya, dengan si card ini masih ketempel di bagian belakang lehernya. Ini ada lecet bawaan pabrik kayaknya. Nah, ini sih bawaan pabrik sih, karena pas gue beli gue milih-milih yang catnya masih agak lebih bagus gitu. Terus apa lagi ya? Terus di sini sih di bagian sirip atas kalau kalian bisa lihat dikit ada lecet. Ini kayaknya karena gue salah masukin di tas, nggak ada pelindung apa-apa, jadinya emang catnya agak rusak dikit. Tapi ya gitulah. Ya ini perbandingan tingginya sih. Perbandingan tingginya mereka berdua. Terus kalau di sini ada red trap buat pembanding tinggi tambahan. Red trap yang kemarin gue review, terus juga di sini ada Luke Skywalker yang kemarin gue review juga. Perbandingan tingginya ya kayak gini lah. Ya inilah sebuah mainan yang keren ya. Maksudnya gini sih, meskipun ada kekurangannya ya, tapi gue tetap merasa ini keren loh. Apalagi kalau udah punya lengkap gitu bertiga, ya keren-keren aja. Gue ngerasa ngoleksi Mecha Ultraman malah jadi lebih gampang karena ada pilihan Sofubi. Meskipun sayangnya King Jo nggak muncul dari tahunnya Z ya, dia malah baru muncul di tahunnya Trigger kayak gitu. Ya itu aja sih, gue rasa sekian untuk review kali ini ya. Ke akhir kata, kalau kalian mau subscribe silahkan subscribe, nyalakan juga bel notifikasinya. Link segala macam link ada di bawah, link Saweria, media sosial dan segala macam ada di bawah. Dan juga COVID belum selesai ya, jangan lupa pakai masker, selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang sehat, minum vitamin mungkin juga, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Robot!